Direksi Holding dan juga Subholding, jajaran manajemen Pertamina, dan juga para perwira Pertamina Group, ya. Jadi bukan hanya PT Pertamina Persero yang ada di holding, tapi juga Pertamina Group, dan juga para pensiunan. Jadi Pak Eri, setiap kali kami ibadah, kami juga mengundang para senior-senior kami, Pak, yang sudah pensiun, yang rindu untuk selalu beribadah bersama, Pak, dalam kegiatan ibadah. Dan kami setiap hari Jumat, Pak, secara online melakukan ibadah ini. Dan khusus pada hari ini kita bersyukur karena kita dipertemukan untuk berdoa bersama dalam acara Pertamina Group menghadapi COVID-19. Kita tahu bahwa di tengah kasus pandemi yang sangat tinggi di minggu-minggu terakhir ini, kita terpanggil umat Kristiani dan juga bersama rekan-rekan perwira dari berbagai keyakinan dan agama untuk sama-sama bersatu menyatukan hati kita untuk berdoa agar kita sama-sama bisa kuat menghadapi pandemi ini, bangsa kita juga bisa keluar dari pandemi ini dan segera bisa selesai permasalahannya. Dan kita bersyukur kita hidup di bangsa Indonesia di mana dasar negara ini adalah Pancasila, di mana sila pertama adalah ketuhanan. Ini darurat, mohon maaf Pak Eri dengan segala hormat. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, susunan acara kita tentunya nanti setelah ini akan mendengarkan sambutan dari perwakilan direksi, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Sumber Daya Manusia, Bapak Eri Sugiarto. Setelah itu kita juga akan dengarkan sharing firman Tuhan dari Pastor Jose Carol. Dan setelah itu akan ada testimoni atau kesaksian dari penyintas COVID. Setelah itu tentunya kita akan masuk ke acara inti kita, yaitu doa bersama bersyafaat untuk menghadapi pandemi ini. Baik, itu acara kita untuk hari ini. Selanjutnya, sebelum saya serahkan kepada Pak Eri, akan kita lihat dulu video dari nakes kita. Silakan, Mbak. Ini yang puncak yang kedua ya setelah Desember Januari kalau nggak salah ya. Nah, yang saat ini tuh lumayan banyak teman-teman kami yang terpapar gitu. Apalagi saat ini kan yang puncak yang sekarang ini banyak menginfeksi anak-anak gitu. Apalagi ketika kami mengambil darah di bayi tersebut atau pasien anak tersebut, mereka kayak teriak kayak mama, ayah. Itu sangat ke hati saya, itu sangat wah, ini luar biasa sekali, sangat sedih sekali. Mungkin 2 minggu yang lalu ya ada pasien anak yang meninggal juga karena COVID gitu. Itu pertama kali saya alami di UGD selama pandemi ini. Dari sisi keluarga juga sebenarnya takut masih ada, cuman nggak setakut seperti awal pandemi lah. Biasanya kita pisah kamar gitu tidurnya sama keluarga. Dan untuk respon keluarga, alhamdulillah mereka selalu support. Nah, ketika saya kangen ke mereka, ketika saya ingin bertemu ke mereka, kita hanya bisa melalui video call karena kita tidak bisa, karena saya khususnya tidak bisa pulang. Buat tenaga medis yang di luar sana, kalian harus tetap semangat karena ini tugas mulia kita. Kita memahami resiko yang mungkin timbul, tapi intinya tetap semangat, tetap ikhlas dalam menjalani profesi, karena yakin bahwa segala sesuatunya itu terjadi atas seizin Allah. Untuk yang masih nggak percaya adanya COVID atau vaksin ya, tapi intinya jangan merugikan orang lain. Jadi mungkin bisa lebih sensitif melihat keadaan gitu. Tolong bantu kami untuk mencegah atau memutuskan rantai penyakit COVID-19 ini dengan cara ya mentaati protokol kesehatan, jangan bepergian, karena itu bisa membantu kami juga sebagai garda terdepan atau sebagai tim nakes.
Baik, itulah video pesan dari tenaga kesehatan kita. Kita harus mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk para tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan dalam menghadapi pandemi ini, dan khususnya di Pertamina kita saat ini seperti kita tahu memiliki IHC Pertamedika sebagai garda terdepan juga yang bersama membantu pemerintah untuk menghadapi kondisi COVID-19 ini. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saat ini kita akan segera dengarkan kata pembuka dan sambutan dari Bapak Eri Sugiarto selaku Direktur Sumber Daya Manusia PT Pertamina Persero mewakili jajaran direksi. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Jefferson. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat jajaran manajemen Pertamina Group, Pendeta Jos Karol, segenap pengurus Bakor Unkris, serta seluruh perwira yang saya cintai dan banggakan yang sudah berkenan hadir dari seluruh penjuru wilayah operasi Pertamina. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, juga kesehatan tentunya kepada kita semua sampai dengan hari ini. Perwira yang saya cintai, di tengah pandemi COVID-19 yang berkepanjangan dan sampai saat ini belum mereda, saya ingin menyapa seluruh perwira dimanapun berada, yang sedang melaksanakan tugas mulia melayani bangsa, tiada lelahnya, dedikasi dan kinerja, serta keringat dalam menyediakan energi untuk masyarakat Indonesia. Saat ini adalah kondisi yang sulit dan penuh tantangan untuk kita semua. Di tengah kondisi berat ini, kita harus terus bekerja dan berjuang untuk bangsa. Untuk itu, saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh perwira atas dedikasinya. Saya berharap semangat dan perjuangan kita semua tidak akan pernah padam. Semoga menjadi amal baik untuk kita semua. Saya juga berharap agar seluruh perwira dimanapun berada yang sedang menjalankan tugas mulia ini selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketahui bersama bagaimana kondisi sulit pandemi saat ini. Bahkan tidak sedikit keluarga, sahabat, rekan kerja, para nakes dan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Saya mewakili seluruh manajemen Pertamina Group ingin mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian mereka yang telah mendahului kita, dan semoga diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Perwira sekalian yang saya banggakan, kita sadari beberapa perwira dan keluarga sekeliling kita masih sedang berjuang melawan virus ini. Banyak yang sedang melakukan isolasi mandiri karena keterbatasan daya tampung rumah sakit sehingga harus menjalani pengobatan di rumah. Untuk itu, mari kita saling bergandeng tangan, tingkatkan rasa toleransi untuk terus memberikan semangat agar para perwira yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun isoma, untuk pantang menyerah. Tetaplah berjuang melawan virus ini. Yakinlah Anda bisa melewatinya, dan semoga diberikan kesembuhan dan kesehatan seperti sedia kala, selalu berdoa dan terus berikhtiar. Perusahaan melalui tim kesehatan semaksimal mungkin akan mendampingi para perwira yang sedang dirawat, dan tim medis akan selalu ada di garda terdepan memberikan pelayanan kesehatan terbaik untuk seluruh perwira Pertamina. Tak lupa, mari kita berikan semangat untuk para tenaga kesehatan kita yang luar biasa, yang bekerja mengorbankan nyawanya sendiri, mengorbankan kasih sayang dan waktu mereka bersama keluarga. Semoga para tenaga kesehatan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, yang adalah pahlawan di tengah pandemi ini. Mari kita jadikan waktu ini untuk refleksi diri. Kita tingkatkan ibadah kepada Tuhan, perbanyak syukur dengan apa yang telah kita miliki, berbagi dengan sesama, dan jadikanlah kondisi ini sebagai motivasi diri
menjadi insan yang lebih taat, sabar, dan tekun beribadah. Pada seluruh perwira, terapkan protokol kesehatan seoptimal mungkin, dan mari dukung program pemerintah dengan melakukan vaksinasi. Ini menjadi ikhtiar kita dalam memproteksi diri untuk orang-orang yang kita sayangi. Jangan abai karena pandemi masih ada sekeliling kita. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa bersama. Menyatukan energi spiritual untuk mendoakan keselamatan keluarga besar Pertamina. Mari sejenak kita merendahkan hati, menengadahkan tangan, memohon pertolongan hanya kepadanya, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga perwira dimanapun berada, keluarga tercinta di rumah serta bangsa Indonesia senantiasa dilindungi, diberi kesehatan, keselamatan, kemudahan, dan kekuatan untuk melewati situasi saat ini. Terima kasih. Saya kembalikan Pak. Sip, thank you ya. Terima kasih Pak Eri yang telah memberikan sambutan mewakili jajaran manajemen Pertamina, dan kami sama-sama mendoakan agar manajemen PT Pertamina Persero selalu diberikan kesehatan dan juga keamanan supaya terus bisa membimbing dan juga memimpin Pertamina, terutama melewati masa-masa sulit ini. Kami percaya pada saat kami bersama-sama bersatu hati, Pak, mencari wajah Tuhan dan berdoa, kami percaya Tuhan pasti akan memberikan pertolongan, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Baik Pak Eri, sekaligus kami juga ingin menyampaikan Pak, sejalan dengan pesan yang disampaikan oleh manajemen, kita juga hari ini akan bersama-sama berdonasi Pak, untuk membantu saudara-saudara kami yang ada di Panti Asuhan Chandranaya Bogor, di mana saat ini ada 34 orang, di mana 27 anak asuh dan 7 pengurusnya terpapar COVID, dan mereka harus menjalani isolasi mandiri. Jadi pada hari ini kami akan mengumpulkan donasi dan berbagi, berharap ini juga dapat membantu mereka. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, nanti Bapak Ibu bisa melihat di chat box untuk nomor rekening jika Bapak Ibu ingin berbagi, membantu saudara-saudara kita yang ada di Panti Asuhan. Baik Pak Eri, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Sehat selalu Pak, tetap semangat. Dan mohon izin Pak, kalau kami boleh memulai ibadah, dan jika Bapak mungkin ada kegiatan lain, monggo Pak. Silakan, baik. Saya izin Mas. Ya, baik. Terima kasih Pak Eri. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Eri. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Izinkan saya untuk membuka dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, bersyukur Tuhan untuk siang hari ini Kau boleh kumpulkan kami Tuhan bersama Tuhan di tempat ini. Walaupun secara daring, kami percaya bahwa Tuhan hadir. Karena kami percaya bahwa 2 orang 3 orang berkumpul atas nama-Mu Tuhan. Engkau ada di tengah-tengahnya. Kami berdoa Tuhan pada siang hari ini Kau memberkati setiap orang yang terlibat, khususnya Bapak Pendeta dan juga para pendoa Tuhan, agar ibadah kita Tuhan pada hari ini Tuhan berkenan kepadamu. Juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini masih kurang beruntung Tuhan, yang dalam keadaan sakit atau dalam pemulihan, kami berdoa Tuhan Yesus, Kau berikan pertolongan, Kau berikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa agar ibadah kita Tuhan boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Amin. Baik. Bapak Ibu, kita akan lanjut ke acara berikutnya. Sebelum kita lanjut, izinkan saya untuk membacakan satu firman Tuhan dari 2 Tawarik 7 ayat 14. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atas namanya disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka.
Bapak Ibu, kita percaya bahwa setiap rancangan Tuhan itu pasti baik dan mulia, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Kita mungkin belum mengerti apa rencana Tuhan di balik pandemi ini, tapi kita percaya bahwa ketika kita satu hati berdoa, maka sesuatu yang besar pasti terjadi bagi bangsa ini. Mari kita sama-sama Bapak Ibu menyanyikan lagu. Syukur untuk setiap rencana dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan merupakan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan merupakan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hati-Mu Tuhan ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan
atas seluruh bumi. Puji Tuhan, biarlah lagu tadi menjadi doa bersama kita agar Indonesia segera pulih, khususnya dari pandemi ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih Kristus, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Jose Carroll. Beliau adalah hamba Tuhan yang dipakai sangat luar biasa, dan saat ini melayani di Jakarta Praise Community Church atau GPCC sebagai Senior Associate Pastor. Sebagai informasi tambahan, nanti setelah selesai sesi khotbah Pastor Jose, akan ada sharing dari saudara kita Angga sebagai penyintas COVID, dan kita akan juga membuka sesi tanya jawab yang akan dihadiri oleh Pastor Jose dan juga Angga. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya akan memberikan waktu dan kesempatan kepada Pastor Jose. Silakan, Pastor Jose. Shalom dan selamat siang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian semua, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan dan teman-teman yang bergabung. Shalom, selamat siang dan terima kasih untuk seluruh tim Bakor Kris di Pertamina yang telah mengizinkan saya menjadi bagian daripada ibadah kita pada hari Jumat ini. Tema kita pada siang hari ini adalah berlindung dan bertahan dalam Tuhan, seperti yang telah diberikan oleh panitia Bakor Kris Pertamina kepada saya, mengambil nats Alkitab dari Mazmur pasal 91. Saya kira untuk mengirit waktu, karena pasal 91 ini 16 ayat, saya tidak akan membaca ulang 16 ayat ini, tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu masuk dalam pemikiran renungan bermuara atau kepada nanti apa yang saya akan sampaikan, tetapi berawal daripada perenungan di Mazmur 91. Tentunya akan ada baiknya apabila Bapak Ibu kemudian mengambil pemikiran yang kita akan dengarkan hari ini dari pokok bahasan perenungan yang ada, untuk kemudian Bapak Ibu renungkan kembali pada saat Bapak Ibu membaca ulang Mazmur 91 dari awal hingga akhir. Nah, ada beberapa pokok pemikiran yang saya ingin berikan dan bagikan pada Anda semua, yang tentunya diambil dan saya dapatkan dari Mazmur 91 di dalam kaitan dengan tema kita berlindung dan bertahan di dalam Tuhan. Saya kira sudah cukup jelas sejak awal ibadah kita, narasi dan konteks yang ibadah ini sedang fokuskan adalah keberadaan kita sebagai bangsa dan generasi menghadapi kondisi yang sedang ada di sekitar kita. Dan sebenarnya bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia kita sedang menghadapi pandemi. Namun, beberapa minggu terakhir sejak bulan Juni, keberadaan bangsa kita sedang berada di dalam keadaan yang sangat kritikal. Seberapa jauh kita ini punya ketahanan dan bisa keluar dari kondisi yang ada, akan sangat menentukan seberapa jauh di hari-hari, bulan-bulan yang akan datang, kita akan bisa bangkit dan kemudian betul-betul berada di posisi di mana sebagaimana kita harapkan secara pertumbuhan ekonomi, secara ketahanan daripada bangsa kita, dan daya saing kita di dunia. Saya kira tidak asing, dan kalau apabila bapak-bapak, ibu-ibu yang hobi bola beberapa minggu yang lalu, terakhir minggu lalu tentunya kita menyaksikan bahwa di Eropa sebagian, walaupun tidak semua, sebagian daripada negara di Eropa, mereka sudah kembali kepada kehidupan yang hampir kembali seperti semula atau sedia kala karena kondisi pemulihan yang terjadi. Termasuk di negara Italia yang menjadi pemenang daripada Euro. Anda tahu tahun lalu Italia sendiri itu mengalami kondisi yang jauh lebih buruk daripada apa yang kita hadapi di Jakarta hari-hari ini. Jadi ada perspektif yang positif bahwa kalau mereka bisa, saya yakin kita bisa, bukan karena mereka negara yang lebih maju, tetapi kita juga negara yang tidak kalah tahan dan tidak kalah mampu untuk bisa bangkit dari keberadaan kita, bukan? Amin. Ada amin Bapak Ibu? Jadi saya percaya bahwa melihat keberadaan kita yang sudah berulang kali kita mampu bangkit daripada keberadaan kita, saya sangat optimis dan sangat yakin bahwa kita akan mampu. Saudara, saya juga ingin garis bawahi bahwa ada banyak yang pesimis terhadap keberadaan dan kemampuan kita untuk menangani masalah yang ada, sehingga tidak
jarang kita temukan ada banyak juga kita orang-orang Indonesia memegang izin tinggal ataupun visa luar negeri yang saat ini hari-hari ini sedang menikmati kenyamanan mereka berada di luar negeri. Tentunya bukan mereka tidak cinta Indonesia, saya sama sekali tidak pernah menuduhkan hal itu, tetapi di tengah-tengah keberadaan yang ada ini, mereka sedang berada di dalam kenyamanan mereka, menikmati keberadaan mereka di negara yang jauh lebih tenang tentunya dalam hal ini. Jadi mampukah kita bangkit? Saya termute ya, Pastor. Secara tidak sengaja. Sebelumnya aman? Maaf. Ya, sudah aman. Oke. Berarti ini baru saja mendadak termute sendiri ya. Sebelumnya aman ya. Baik. Izinkan saya bagikan 3 pemikiran yang saya ingin bagikan pada Anda semua tentang bagaimana kita bisa berlindung dan bertahan di dalam Tuhan. Saya percaya kita mampu. Saya ingin berbagi satu kesaksian sebelum saya bagikan 3 hal ini. Pada saat saya kembali ke Indonesia tahun 1999 dan merintis pelayanan yang kami sekarang sebut sebagai gereja JPCC, pada saat itu keberadaan kita di Indonesia juga keadaannya tidak mudah pasca krisis ekonomi yang begitu berat dan kita sedang mengalami transisi secara politik pada waktu itu. Jadi keberadaan negara kita juga tidak terlalu nyaman dan tidak terlalu menjanjikan. Nah, selama 22 tahun saya berada di Indonesia. Sebelumnya 14 tahun sebelumnya saya berada di negeri Jerman, saya sekolah kuliah sebelum saya kembali sejak tahun 99 ke Indonesia. Saya ingin membandingkan 14 tahun saya di Jerman dengan 22 tahun terakhir saya di Indonesia dan Jakarta sampai hari ini. Pada saat saya dikunjungi salah seorang teman kuliah saya, seorang doktor dari Jerman, dia bertanya kepada saya, apa yang membuat kamu mau ada di Indonesia? Padahal dia bilang, saya lihat di Indonesia musibah demi musibah, masalah demi masalah, tantangan demi tantangan. Apa yang membuat kamu mau bertahan di sini? Saya berkata, karena ini adalah tanah airku, tumpah darahku, dan disinilah saya akan menikmati kehidupan sampai hari tua. Tapi dia berkata, apa yang Jerman tidak bisa tawarkan kepada kamu sehingga kamu memilih kembali ke Indonesia? Dan dia sangat curious, ingin tahu apa yang menyebabkan saya memilih meninggalkan kenyamanan saya di Jerman untuk kembali ke Indonesia. Saya berkata, satu hal yang mungkin kamu tidak akan mengerti, tapi izinkan saya gambarkan seperti ini. Antara 85 sampai 99 saya berada di Jerman. Pada 14 tahun itu saya tidak pernah mengalami satu kali pun padam listrik. Saya tidak pernah mengalami satu kali pun banjir bandang besar yang melanda sebagaimana hari-hari ini Jerman sedang dilanda banjir bandang. Saya tidak pernah mengalami musibah malapetaka besar, gempa besar yang menyebabkan kita secara kemanusiaan perlu upaya yang sangat besar. 14 tahun hidupnya sangat amat nyaman dan tidak ada yang extraordinary. Saya berkata selama 22 tahun saya ada di Indonesia, sudah tidak terhitung gempa yang saya lewati yang menyebabkan kita kehilangan banyak jiwa. Belum lagi mencatat tsunami yang begitu besar dan ada banyak sekali malapetaka yang kita hadapi. Tetapi yang saya katakan pada mereka, setiap kali kita lewatin itu semua, setiap kali saya melihat bahwa semangat bangsa ini bukan melupakan, tetapi mampu mengatasi trauma yang ada untuk kemudian bangkit untuk menatap masa depan. Itu yang menakjubkan saya, dan disitulah saya katakan ada anugerah dan kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Saudara, pada waktu saya katakan itu, teman saya di Jerman yang berasal dari Jerman ini segera berkata bahwa, now I know mengapa kamu memilih untuk hidup dan ada di tengah-tengah bangsa ini. Saya berkata bahwa uang kami pernah mengalami devaluasi yang begitu parah, kami bangkit. Negara kami pernah mengalami tsunami yang lebih besar, begitu besar, kami bangkit. Saya nggak bisa membayangkan apabila Jerman mengalami apa yang kami alami, apakah Jerman akan berada sebagaimana mereka ada. Saya kurang tahu. Tetapi saya percaya anugerah Tuhan lebih daripada cukup buat kita. 3 hal yang saya dapatkan dari Mazmur 91 yang akan menolong kita bukan hanya berlindung dan bertahan, tapi saya percaya kita bisa bangkit. Dan saya percaya teman-teman yang ada di Pertamina akan ikut memegang peran yang sangat besar untuk menolong bangsa kita bangkit daripada keberadaan kita. Langkah pertama, usulan saya yang pertama, bagaimana kita bisa
berlindung dan bertahan. Pertama, kita harus memperhatikan bagaimana kita mengarahkan pandangan kita. Kita harus mengendalikan kemana mata kita melihat. Matius 6 ayat 22 katakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Yang dikatakan Matius di sini adalah bahwa apa yang kita lihat, perspektif kita yang menentukan seluruh arah kehidupan kita. Kalau saudara belajar menyetir, saudara tahu bahwa kemanapun mata saudara pergi, refleks dan tangan saudara, dan seluruh sistem tubuh saudara akan mengarah ke situ. Itulah cara kita menjalankan kehidupan. Itu sebabnya Tuhan katakan, kendalikan apa yang kau lihat dan apa yang kau dengar. Karena apa yang kau rasakan itu ditentukan oleh apa yang ada di dalam mata dan pendengaranmu. Itu sebabnya, saudara, hari-hari ini saya temukan ada begitu banyak orang lumpuh karena mereka ketakutan. Ada begitu banyak orang paranoia karena mereka ketakutan. Nah, sumber daripada apa yang kita rasakan sangat ditentukan oleh apa yang mata kita lihat. Kalau kita tidak mampu mengendalikan mata kita, maka kita tidak akan bisa mampu mengendalikan perasaan kita dan apa yang ada di dalam jiwa kita, pikiran, dan termasuk keputusan yang kita ambil. Itu sebabnya Mazmur 21 dia katakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan dapat berkata, Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sebabnya, hanya orang-orang yang mampu mengarahkan pandangannya ke Tuhan lah, yang mampu mengatasi rasa takut, kecemasan, dan kekhawatiran, dan kepanikan yang ada. Sebagai contoh, pada waktu murid-muridnya ada di kapal bersama dengan Yesus, kalau saudara familiar dengan ayat-ayat yang ada, saudara tahu bahwa pada waktu itu mereka sedang menghadapi badai yang begitu besar. Dan pada saat itu murid-murid berteriak, mereka berteriak kepada Yesus yang sedang tertidur di kapal perahu mereka. Mereka kemudian berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Artinya, mereka begitu yakin bahwa ombak dan badai yang ada itu cukup untuk bisa merenggut keselamatan dan jiwa mereka pada saat itu. Padahal Yesus yang tertidur di perahu kehidupan mereka. Nah, ini adalah dua kontras yang sangat nyata di Alkitab yang diberikan pada kita untuk kita pilih. Saudara bisa pilih tidur di tengah-tengah badai, atau saudara bisa pilih panik di tengah-tengah badai. Ya. Pada waktu saya baru study dengan anak-anak muda, mereka berkata, ya jelas, Kak, yang satu Tuhan, yang satu manusia biasa. Betul, Yesus adalah Tuhan, tapi dia juga adalah manusia biasa yang harus memilih. Nah, kemudian saya mengajak mereka untuk berpikir, anak-anak muda, saya katakan, coba bayangkan apabila murid-murid itu, instead of mengarahkan mata mereka kepada kedahsyatan badai, tapi mengarahkan mata mereka pada guru mereka yang sedang tertidur, kemungkinan besar damai dan keteduhan yang sedang gurunya nikmati bisa juga dirasakan oleh murid-muridnya. Sangat tergantung kepada kemana mata mereka mengarahkan. Nah, di tengah-tengah hari-hari ini, kita semua bisa memilih informasi, berita, apa yang kita dengarkan, dan kemudian menentukan apa yang kita rasakan, saudara. Atau di tengah-tengah badai ini, saudara mengarahkan mata saudara kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berjanji, bahkan di Mazmur 91 ini, dia tidak berjanji bahwa saudara tidak akan melewati kedahsyatan malam, tidak akan melewati panah, atau tidak akan menghadapi sakit penyakit, tidak akan menghadapi penyakit sampar, atau jerat, tipuan, atau jebakan orang. Saudara, kalau saudara baca Mazmur 91, Tuhan tidak berkata engkau tidak akan melewatinya, tapi Tuhan berjanji engkau tidak akan mengalami atau tidak akan menimpamu. Artinya, dia akan menuntun kita melewati lembah kekelaman. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan melewati lembah kekelaman. Tapi dia berjanji, gadaku dan tongkatku akan menyertai engkau. Saudara, satu, kita perlu menentukan kemana mata kita melihat. Dan bagaimana kita menentukan informasi apa yang kita izinkan masuk ke dalam mata dan telinga kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, selain saudara kendalikan mata dan penglihatan saudara dan informasi yang saudara terima, saudara harus mengambil keputusan untuk menempatkan Tuhan antara saudara dengan keberadaan saudara. Saudara punya pilihan. Ini adalah pilihan yang harus kita pilih. Saudara bisa tempatkan masalah antara Tuhan dengan saudara, atau saudara tempatkan Tuhan antara saudara dengan masalah saudara. Masalah ada, tapi apabila Tuhan yang ada di depan kita, maka masalah itu tidak akan terlalu besar di mata kita. Karena Tuhan kita jauh lebih besar. Itu sebabnya di ayat 9 dia katakan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu
Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Bukan tidak ada malapetaka, ada. Cuman kamu akan diluputkan. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Bukan berarti tidak akan ada tulah. Ada, sebagaimana bangsa Israel di Mesir. Cuman tulah itu tidak mendekat ke kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Dia tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan melewati badai. Dia tidak pernah berjanji kita tidak akan melewati ombak. Dia tidak pernah berjanji bahwa langit selalu biru dan laut selalu teduh. Tapi dia berjanji bahwa dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Hari ini apabila kita ingin betul-betul bisa berlindung dan bertahan pada dia, kita harus memilih untuk menempatkan dia di antara kita dengan masalah yang ada di depan kita. Beberapa hari yang lalu, saya berdoa dengan seorang ibu yang suaminya dalam keadaan kritis karena saturasi oksigennya begitu rendah. Dia berkata, saya penuh dengan ketakutan. Dia sambil menangis tengah-tengah malam. Saya berkata, betul, itu adalah tantangan di depanmu. Tapi engkau bisa memilih hari ini untuk menempatkan Tuhan antara engkau dengan keberadaan suamimu. Atau engkau membiarkan keberadaan suamimu yang sedang saturasinya yang kamu lihat begitu rendah. Mencuri keberadaan Tuhan dalam kehidupanmu. Setelah saya katakan, dia berkata, apa yang saya harus lakukan? Saya bilang, kamu percaya Tuhan yang pegang kehidupan? Ya. Kamu percaya bahwa Tuhan yang memberikan kehidupan dan hanya bisa mengambil kehidupan? Ya. Tidak satu hal pun yang bisa terjadi di muka bumi ini tanpa sepengetahuan Tuhan dan izin Tuhan. Ya. Oke, kalau gitu kamu sekarang serahkan suamimu kepada Tuhan dan berkata, hari ini dia bisa lewat ataupun tidak, sepenuhnya dari tangan Tuhan. Dan aku menempatkan Tuhan antara aku dengan keberadaan suamiku. Dia awalnya berkata, aku nggak kuat. Saya bilang, bukan soal kuat apa enggak, mampu apa tidak, engkau berserah kepada Tuhan. Menempatkan Tuhan antara engkau dengan masalahmu. Malam itu dia berdoa. Dan puji Tuhan, suaminya berhasil melewati malam itu. Dan hari ini sudah dalam masa pemulihan. Saudara, saya tidak berkata bahwa semua yang kita berdoa seperti itu, mereka akan melewati kehidupan dan kemudian melanjutkan kehidupan di dunia ini. Anyway, kalau Tuhan bawa kita kembali, itu ada awal daripada kekekalan yang Tuhan izinkan kita kembali kepadanya. Manusia kadang-kala suka untuk atau susah untuk menerima apa yang Tuhan pilihkan. Namun apabila kita punya pengenalan yang benar akan Tuhan yang kita tempatkan antara kita dan keberadaan kita, ada kemerdekaan dan ada pewahyuan yang dunia tidak akan pernah bisa pahami. Dan itu yang sering kali saya temukan di dalam orang-orang yang sedang menghadapi malapetaka dan duka yang sangat mendalam, yang dunia tidak pernah pahami. Namun mereka menemukan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Jadi tempatkan Tuhan antara kita dengan tantangan kita hadapi. Yang ketiga, yakinkan diri kita seberapa jauh dan seberapa dalam Tuhan mengasihi kita. Ketakutan tidak akan pernah punya tempat apabila kita tahu Tuhan pencipta kehidupan, peduli dan sayang kepada kita pribadi. Kita tahu Tuhan sayang. Masalahnya adalah kita tidak yakin Tuhan sayang kita secara pribadi. Kita tahu Tuhan Maha Kuasa, tapi kita tidak yakin saja bahwa Dia akan pakai seluruh kuasanya untuk menyelamatkan dan menolong kita. Apabila saudara punya hubungan yang sangat erat dengan Tuhan seperti itu, dan saudara punya keyakinan akan cinta kasihnya kepada Tuhan, saya yakin hari ini kasih Tuhan akan ada dalam hati dan pikiran, dan akan menjadi tempat perlindungan dan pertahananmu. Sehingga rasa takut, khawatir, cemas, dan kepanikan tidak akan pernah punya tempat di dalam kehidupanmu. Walaupun saudara tidak punya stok obat dan antibiotik yang saudara perlukan. Bahkan saudara tidak punya stok tabung oksigen. Apalagi saudara bukan karyawan Pertamina yang tidak punya akses ke rumah sakit dan prioritas kesehatan. Tetap saya bisa berkata kalau engkau tahu Tuhan pencipta kehidupan, mengasihi engkau tanpa syarat. Saya kira itu adalah asuransi dan rasa aman yang tidak dapat diberikan oleh siapapun juga, kepada siapapun juga di muka bumi ini. Sebabnya di ayat 14 sampai 16 sampai penutup daripada Mazmur 91, dia katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan. Mereka orang-orang yang aku lindungi. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan umur panjang akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
1 Yohanes 4 ayat 18 merupakan ayat penutup yang saya ingin kutip. Dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, dia tidak sempurna di dalam kasih. Apabila saudara yakin akan cinta kasih Tuhan yang tidak bersyarat, maka saudara tidak akan takut kepada apapun juga. Doa saya hari ini adalah saudara mengendalikan apa yang saya lihat. Saya mengendalikan berita yang saudara terima. Saya mengendalikan hati dan perasaan saudara dengan informasi yang saudara terima di telinga saudara. Kemudian saudara tempatkan Tuhan antara saudara dengan keberadaan saudara, apapun itu. Dan saya berdoa supaya Tuhan mewahyukan cinta kasih-Nya pada saudara. Pada saat saudara mengalami itu, saya percaya saudara tidak akan kabur dari keberadaan dan realita kehidupan. Dan saudara bukan hanya mampu bertahan dan berlindung, saudara mampu dipakai oleh Tuhan menjadi alat dan berkat untuk menolong begitu banyak orang yang sedang ketakutan dan ada dalam kepanikan. Biarlah semoga firman Tuhan ini dan Mazmur 91 ini menjadi tempat perlindungan dan pertahanan setiap saudara. Sehingga sebagaimana firman Tuhan katakan, biarlah 1000 rebah di sisi kiri sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi semua yang sedang terjadi tidak akan menimpamu. Tuhan Yesus memberkati. Semoga firman Tuhan ini menolong dan menjadi kekuatan bagi kita semua. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada MC yang bertugas. Terima kasih Pastor Jose untuk sharing firman Tuhan-Nya. Tadi 3 hal yang saya catat. Pertama adalah menentukan arah mata kita kepada Tuhan, menempatkan Tuhan di antara masalah dan kita, dan yakinkan keberadaannya Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Pastor Jose. Selanjutnya kita juga akan mendengarkan kesaksian dari penyintas COVID, saudara kita, Angga, yang akan berbagi bersama dengan kita, dan setelah itu kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan Mas Angga. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat siang Bang Juve, selamat siang Pak Pendeta Jose, selamat siang teman-teman Bapak Runtri semua. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk bisa bersaksi tentang kebesaran Tuhan Yesus. Waktunya mungkin nggak banyak ya, jadi yang dialokasikan, jadi mungkin aku sharing singkat aja. Intinya yang pasti, saya selalu bersyukur setiap kali dapat kesempatan untuk bersaksi tentang kebesaran Tuhan, karena saya percaya bahwa kesempatan untuk bersaksi adalah anugerah Tuhan yang nggak semua orang dapat gitu. Jadi setiap kali Tuhan kasih kesempatan untuk kita bersaksi tentang mujizat atau kebesaran atau kebaikan yang Tuhan berikan, ayo kita jangan pernah tolak, jangan pernah menghindar, kita kasih yang terbaik, supaya nggak cuma kita yang diselamatkan, tapi kita dan seisi rumah, dan seisi perusahaan, dan seisi bangsa, bahkan seisi dunia juga bisa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga pada akhirnya diselamatkan. Jadi puji Tuhan atas kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus izinkan saya untuk mengalami COVID-19 selama beberapa minggu. Jadi tanggal 25 Juni itu saya dilakukan PCR dan hasilnya positif. Lalu karena hasil darah dan ronsen menunjukkan hasil yang kurang baik menurut dokter, jadi saya diharuskan untuk rawat inap di rumah sakit selama sekitar seminggu lebih. Lalu saya sebelum pulang, saya dilakukan PCR lagi, hasilnya masih positif, tapi nilai CT-nya sudah lumayan tinggi, jadi saya diizinkan untuk isolasi mandiri oleh dokter di rumah. Lalu saya pulang isolasi mandiri selama sekitar seminggu. Lalu kemarin saya PCR lagi atas anjuran dokter, dan puji Tuhan tadi pagi menerima hasil bahwa hasilnya sudah negatif. Karena memang di wave yang sekarang ini COVID rasanya jadi semakin berat gitu ya Bapak Ibu ya, karena penularan jadi semakin mudah, yang terpapar juga udah semakin banyak, jadi istilahnya kita nggak usah kontak pun, cuma lihat-lihatan aja bisa nular gitu, istilah kocaknya gitu ya. Jadi semakin harus berhati-hati terhadap wave yang sekarang ini gitu. Kita minta hikmat Tuhan supaya kita bisa menjalani hari-hari kita dengan baik dan aman juga. Nah, di saat saya terpapar COVID-19 waktu itu, saya juga berpikir gini, ya Tuhan, kenapa ya saya harus jadi salah satu yang akhirnya merasakan ini gitu. Karena di saat saya kena itu justru adalah saat-saat di mana saya lagi
berusaha untuk aktif pelayanan, untuk konsisten saat teduh setiap hari, ikut komsel, bersaksi ke sana sini. Tapi kenapa Tuhan izinkan saya untuk merasakan ini justru di saat saya sedang mendekat kepada Tuhan gitu. Lalu saya coba berpikir, saya coba merenungkan, saya bawa dalam doa kenapa ini semua bisa Tuhan izinkan, dan akhirnya Tuhan kasih tahu saya, Tuhan ngajarin saya beberapa hal yang akhirnya saya sadar bahwa oh ini maksud dan rencana Tuhan gitu. Paling enggak saya dapat 3 hal gitu selama saya kemarin positif COVID-19. Yang pertama, saya sadar bahwa adalah suatu privilege. Saya selalu bilang adalah suatu privilege ketika kita bisa beribadah dan melayani Tuhan. Kenapa privilege? Karena nggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan untuk itu. Ada orang-orang yang ingin sekali untuk melakukan ibadah, untuk melayani Tuhan, tapi terbatas salah satunya karena penyakit. Seperti yang saya rasakan gitu, saya semenjak Januari kemarin saya udah ibadah rutin setiap minggu datang ke gedung gereja karena kebetulan gereja saya udah bisa buka ibadah onsite. Tapi karena saya sakit, akhirnya saya ngerasain wah ternyata kesehatan itu sangat berharga ya. Saya yang biasanya rindu untuk beribadah setiap minggu sekarang udah nggak bisa lagi nih karena lagi terpapar COVID. Minimal selama beberapa minggu ke depan saya nggak bisa gitu. Saya yang biasanya bersuka cita rindu untuk pelayanan di Bakar Unkris atau di tempat lain nggak bisa juga karena lagi sakit, kondisinya lagi drop. Jadi saya merasa bahwa wow ternyata ketika kita bisa beribadah kayak gini setiap Jumat di M-Teams ibadah Bakar Unkris, ketika kita bisa datang ke gereja hari Minggu, ketika kita bisa pelayanan, itu adalah privilege yang harganya tuh nggak ternilai gitu. Karena ada saat-saat dimana kita nggak bisa kayak gitu, ketika kondisi kita lagi sangat terbatas. Yang kedua, yang saya dapat banget adalah setiap ujian, khususnya penyakit, itu pasti bikin kita naik level. Ini bukan yang pertama kali saya kena penyakit yang serius gitu ya. Dulu beberapa tahun lalu saya juga pernah kena usus buntu besar, operasi bagian usus buntu. Itu juga cukup serius, cukup mengkhawatirkan keluarga juga waktu itu. Dan di situ saya melakukan nazar, dan akhirnya dengan nazar itu saya menjadi seorang yang bisa merubah pola hidup jadi lebih baik. Dan jadi di situ saya belajar bahwa setiap ujian, khususnya penyakit yang Tuhan kasih, itu adalah sarana bagi kita untuk kita bisa naik level gitu, ke level berikutnya. Pasti ada pelajaran yang bisa kita dapat di setiap sakit penyakit yang Tuhan kasih. Termasuk misalnya di COVID-19 ini, kita semakin sadar bahwa wah ternyata kuasa Tuhan tuh sebesar itu dalam hidup kita gitu. Bahwa dia hanya dengan mengizinkan suatu virus yang sangat kecil, satu dunia itu bisa kocar-kacir gitu. Kita sadar betapa ini hal yang ketiga yang aku pelajari, bahwa kita sadar betapa besarnya kuasa Tuhan dan betapa kecilnya kita gitu. Bahwa kita selama ini mungkin tidak hidup di dalam Tuhan, kita hidupnya ngasal, kita melakukan dosa ini dan itu. Once ketika Tuhan tegur dengan satu penyakit yang sumbernya itu sangat kecil, tapi satu dunia bisa bingung gitu menghadapi ini semua. Jadi yang ketiga yang saya pelajari banget ketika saya positif dari COVID-19 ini adalah betapa besarnya kuasa Tuhan, betapa besarnya Tuhan dan betapa kecilnya kita, betapa kita nggak berdaya itu di hadapan Tuhan, dan betapa kita butuh Tuhan Yesus. Jadi 3 hal itu yang saya bisa saksikan ketika saya diizinkan oleh Tuhan Yesus untuk mengalami COVID-19, di mana pelayanan dan ibadah adalah privilege yang harus kita maksimalkan karena ada saat-saat di mana kita nggak bisa melakukan itu lagi. Lalu yang kedua adalah naik level. Setiap ujian, setiap penyakit itu adalah sarana bagi Tuhan untuk mengizinkan kita naik level jadi pribadi yang lebih baik, jadi anak Tuhan yang lebih taat. Dan yang terakhir, kita sadar bahwa dengan adanya penyakit, bahkan khususnya pandemi ini, betapa besarnya kuasa Tuhan dan betapa kecilnya kita, betapa kita membutuhkan Tuhan di saat-saat seperti ini khususnya. Jadi mungkin itu aja dari saya, Bapak Ibu. Stay safe, kita minta hikmat Tuhan untuk menjalani kehidupan khususnya di masa pandemi ini supaya semuanya tetap sehat, tetap bisa melayani Tuhan dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Mari kita berikan apresiasi dan kemuliaan untuk Tuhan kita secara virtual. Yes, thank you Mas Angga, kesaksian yang luar biasa. Selanjutnya kita akan mengundang kembali Pastor Jose dan juga Mas Angga untuk kita adakan sesi tanya jawab. Nah, karena ibadah kita hari ini akan berbentuk sedikit interaktif, namun karena waktu yang memang terbatas, saya mohon maaf sebelumnya, saya hanya membatasi untuk 2 orang per
penanya saja. Jadi mohon Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, mohon untuk menekan tombol raise hand. Silakan Bapak Ibu. Baik, saya sudah dapat satu dari Mbak Hastari. Silakan, ada lagi yang lain? Satu lagi. Sebelum nanti saya berikan. Baik, kita sudah punya 2 orang penanya. Dan yang pertama, saya akan berikan dulu kepada Mbak Hastari. Silakan Mbak untuk bertanya. Dan ditujukan kepada siapa? Ya. Pertanyaan. Terima kasih, selamat siang semua. Saya Hastari. Pertanyaan ditujukan kepada Pastor Jose. Pastor, saya masih sering mengalami kebimbangan dan kebimbangan menyikapi antara di satu sisi dalam setiap doa kita, bahkan dalam hidup kita diminta untuk membangun iman kita dengan keyakinan bahwa kita memiliki Allah yang sanggup melakukan segala perkara dan tiada yang mustahil baginya. Tetapi di satu sisi, dalam doa Bapa kami kita diminta untuk jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan saya pernah mengalami suatu peristiwa yang cukup tidak mudah untuk saya dan keluarga alami, di mana kami sudah satu hati, kami sudah membawa doa kami dengan keyakinan bahwa Tuhan merupakan Allah yang tidak akan mengabaikan kami gitu ya. Dan ternyata harapan kami tidak seperti jawaban Tuhan seperti yang tidak kami harapkan. Jadi bagaimana menyikapi hal tersebut antara iman sebesar sebiji sesawi dan dengan jadilah kehendak Tuhan. Kemudian Bang Juve, saya mohon izin 2 ya. Kemudian yang kedua adalah melihat kondisi bahwa kita hidup di dunia ini kan pasti tidak hanya sukacita ya, tidak hanya bahagia, tapi kita menghadapi sedih, kecewa, marah, duka, bencana, musibah. Apakah itu memang rencana Tuhan? Saya tidak bisa membayangkan bahwa Tuhan kita yang adalah Bapa kita dan yang adalah kasih itu sanggup membuat rencana yang tidak baik untuk anak-anaknya gitu loh. Tapi pandangan saya bahwa dalam situasi apapun yang memang harus kita hadapi, itu Tuhan memberikan pertolongan dan menguatkan iman dan harapan kita. Namun saya tidak bisa memandang Tuhan sebagai Tuhan yang merencanakan hal-hal yang mendatangkan duka, bencana, dan musibah. Terima kasih, Pastor dan Bang Juve. Baik, sebelum Pastor Jose nanti menanggapi pertanyaannya, kita patut mengucap syukur hari ini ada 433 jemaat ataupun peserta yang beribadah bersama di siang hari ini. Silakan Pastor Jose. Terima kasih untuk pertanyaan tadi. Ibu siapa ya? Saya tadi namanya lupa. Hastari. Dengan Hastari, Pastor. Ibu Hastari, baik. Terima kasih Ibu Hastari untuk pertanyaan yang bagus sekali. Hanya saja saya tadi diberitahu di Gladi Bersih bahwa jawaban saya tentunya dibatasi di 5 menit. Sementara 2 pertanyaan ini menurut saya adalah kerangka pikir dan framework kekristenan yang sangat kita butuhkan untuk sangat amat jelas. Jadi saya pasti mengerti apapun yang saya coba jelaskan dalam 5 menit ini akan menimbulkan pertanyaan lanjutan karena untuk membangun sebuah kerangka yang sehat. Karena 2 pertanyaan, yang pertama adalah tentang bagaimana menanggapi anjuran untuk percaya kepada segala sesuatu yang mungkin, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan yang maha kuasa dan maha bisa. Jadi untuk beriman, ya, cenderung tadi mungkin narasinya adalah bahwa kita harus ngotot untuk kemudian mengejar ke situ. Kepada anjuran berikutnya dalam doa Bapa kami adalah datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Yang kedua tadi adalah tensinya adalah konteksnya adalah tentang dunia yang mengalami begitu banyak kemalangan. Di manakah Tuhan dan apakah peran Tuhan? Karena tidak ada satu helai rambut pun yang jatuh tanpa Tuhan tahu. Kalau Tuhan tahu mengapa begitu banyak hal ini terjadi. Ini adalah 2 pertanyaan yang sangat legit untuk kita pahami dan untuk kita pelajari. Nah, tentunya saya berusaha untuk merangkumkan dalam konteks sederhana untuk jawab dalam keterbatasan waktu yang ada. Nah, untuk bisa memahami 2 ini, yang satu kata kunci adalah dibutuhkan kedewasaan rohani tentunya.
Kedewasaan rohani artinya adalah pengertian kita dan pengenalan kita akan Tuhan dan dari perspektif Tuhan. Ya, saya kasih analogi psikologis dulu. Pada saat kita mau membesarkan anak kita, salah satu strategi kita untuk membesarkan atau mendewasakan anak kita, bukan membesarkan aja, membesarkan bisa fisiknya. Mendewasakan anak kita adalah salah satu hal yang harus anak kita mampu adalah mampu berpindah dari posisi dia untuk melihat dari perspektif dan posisi orang lain. Itu adalah salah satu strategi dan cara untuk mendewasakan seseorang. Jadi pada saat seseorang mampu berpindah perspektif, maka orang itu beranjak menjadi dewasa. Kekanak-kanakan adalah pada saat seseorang mempertahankan perspektifnya dan selalu menolak untuk tidak atau menolak untuk melihat dari perspektif orang lain. Itulah definisi kekanak-kanakan. Jadi kedewasaan bukan datang karena umur, posisi, apalagi intelijensi atau kecerdasan dan pendidikan. Kedewasaan adalah pada saat kita mampu melihat dari perspektif orang lain. Nah, saya temukan bahwa salah satu konflik di dalam kekristenan adalah pada saat kita ini lama jadi orang Kristen, tapi tidak menjadi dewasa dalam pengenalan kita akan Tuhan, Bapa kita. Nah, semakin kita dewasa, semakin kita akan mengerti kapan dia katakan apa untuk konteks yang mana. Tuhan mau kita percaya kepada dia akan kuasanya yang tidak terbatas. Tetapi karena kita begitu percaya kepada dia, juga kita percaya kepada semua keputusan dan pilihan yang dia buat, walaupun tidak seperti yang kita inginkan. Jadi memang disitulah letak tensionnya, waktu kita minta dan kita percaya, kita pikir, tapi kalau kita tidak berusaha untuk memahami apakah itu adalah keinginan dan kehendak dia yang terbaik bagi kita, maka akan ada kekecewaan, karena jarak antara pengharapan, atau kita sekarang sebut itu iman, sebenarnya belum tentu iman, karena pengharapan kita, iman kita, permintaan kita dengan realita, jarak itulah yang namanya kecewa. Itu sebabnya pada saat kita semakin mengenal dia, semakin kita akan berserah untuk pilihan yang terbaik yang Tuhan ingin berikan bagi kita. Nah, demikian juga dengan andil tadi, peran Tuhan dalam semua yang ada. Nah, manusia adalah ciptaan Tuhan yang sempurna, yang Tuhan ciptakan begitu sempurnanya, sehingga manusia punya pilihan yang tidak bisa Tuhan ubah. Saudara punya pilihan yang tidak bisa Tuhan ubah. Dan setiap pilihan kita, itu ada konsekuensinya. Nah, saudara bayangkan di dunia ini ada sekarang saya lupa apakah sudah di atas 7 miliar manusia yang semua punya pilihan yang bebas. Dan akumulatif dari semua pilihan bebas inilah yang menyebabkan kita ada di keberadaan kita ada. Sudah sama seperti kalau saya seorang ayah yang punya 3 anak kecil di rumah. Dan anak kecil saya semua itu punya pilihan bebas untuk melakukan sesuka mereka apa yang mereka mau. Idealnya keteraturan rumah saya adalah kalau mereka mendengarkan arahan saya, bagaimana saya directing mengelola rumah ini. Tapi apalagi kalau rumah ini sudah saya serahkan pada mereka untuk mereka kelola. Dan mereka kelola dengan ketidakdewasaan mereka dan mereka lakukan apapun yang mereka mau. Akumulatif daripada pilihan yang mereka buatlah yang menyebabkan rumah saya ini kacau atau tidak. Nah, itu baru ngomong soal rumah kita sendiri 3 orang. Dunia kita ini dihidupi oleh sekian miliar manusia yang semua punya pilihan tersendiri dan semua pilihannya ada konsekuensinya. Nah, jadi untuk menjawab dalam konteks yang paling simpel dan paling sederhana untuk apa yang ditanyakan Ibu Hastari tadi, saya kira itu adalah gambaran yang paling mudah untuk saya bisa jelaskan. Semakin kita mengenal Bapa, semakin kita tidak akan salah paham terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupan. Apakah berarti saya hari ini sudah memahami semua hal yang terjadi di dunia ini? Tentunya tidak. Karena keterbatasan saya, pengetahuan saya, pengenalan saya juga masih terbatas. Tapi saya temukan dalam perjalanan iman saya, kerohanian saya selama 32 tahun terakhir sejak saya bertobat. Walaupun saya lahir, saya Kristen, tapi tidak berarti saya mengalami perjalanan pribadi sama Tuhan. 32 tahun terakhir, saya temukan bahwa pengenalan saya, kedewasaan saya akan terus bertumbuh pada saat saya punya pertanyaan. Dan jangan pernah takut untuk tanya Tuhan, Tuhan kenapa? Kalau engkau baik, kenapa ini terjadi? Jangan takut. Karena dia akan tunjukkan pada saudara jawabannya dari perspektif yang saudara bisa memahami. Setiap kali saudara bisa melihat dari perspektif Tuhan, maka saudara menambahkan kedewasaan ke dalam perjalanan iman saudara. Kalau saya melihat ke belakang, apa yang saya sekarang mengerti, tidak saya mengerti 30 tahun yang lalu waktu saya baru lahir baru. Apa yang saya mengerti sekarang, tidak saya mengerti pada waktu 22 tahun yang lalu saya baru mulai ikut merintis JPCC atau gereja pelayanan yang ada dengan 40 orang.
Hari ini 22 tahun kemudian tentunya dengan semua pertanyaan yang saya terus tanyakan dan Tuhan terus singkapkan. Tentunya apa yang saya sekarang lihat berbeda dengan perspektif saya 22 tahun yang lalu. Saya percaya saya pun akan terus bertumbuh selama kita tidak meragukan dan tidak mempertanyakan hal-hal yang belum kita mengerti. Kasih ruang dan waktu untuk Tuhan membawa kita mengerti. Saatnya akan tiba. Kita akan melihat semua segala sesuatu indah pada waktunya. Semoga jawaban yang ringkas ini bisa memberikan sedikit secercah perspektif kepada Ibu Hastari dan semoga juga sudah semua yang punya pertanyaan sama. Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor Jose. Berikutnya pertanyaan dari Olivia Stevinda Lasut. Silakan Mbak. Baik, terima kasih. Shalom semuanya, shalom Pastor Jose Carol. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya bertanya. Yang pertama, gimana sih Pastor untuk kita tuh bisa menghadapi rasa ketakutan akan situasi dan kondisi Indonesia saat ini ya, yang mungkin bisa kita katakan tidak semakin baik gitu. Terus karena di satu sisi, oke, kita membangun iman, kita berdoa, kita percaya sama Tuhan, tapi masih aja ada rasa takut gitu ya. Terutama untuk kita yang mungkin memiliki orang tua, mungkin memiliki anak gitu loh. Jadi gimana sih Pastor how to deal with it gitu. Terus yang kedua, bagaimana caranya sih dalam situasi saat ini kita itu bisa melayani teman-teman kita atau saudara-saudara kita, baik itu yang seiman maupun tidak seiman gitu. Kalau misalkan dulu kan teman sakit kita bisa jenguk ya, kita bisa hadir bagi mereka gitu. Terus kalau sekarang itu bagaimana, dan terutama bagi teman-teman itu yang bahasanya itu mungkin tidak sepaham dengan kita, yang mengerti bagaimana kasih Bapa, mengerti bagaimana pekerjaan Tuhan atas dunia ini, bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib gitu. Itu aja Pastor, terima kasih. Sorry Pastor. Baik, pertanyaan sangat baik. Saya kembali kepada ilustrasi yang tadi, bukan ilustrasi, sebenarnya kisah yang terjadi antara murid-muridnya dengan Yesus di atas kapal. Sekarang saya coba ajak kita bayangkan sekarang kita ada di kapal yang sama. Dikatakan Yesus tidur di buritan di atas tilam. Saya sudah membayangkan sebenarnya tilamnya juga sudah basah. Seberapa jauh dia masih bisa tidur di tilam yang sudah kena air dan masih bisa tenang, itu sebenarnya memang sulit untuk kita selami keteduhan yang seperti itu yang bisa dialami oleh Yesus. Nah, kita murid-muridnya, katakanlah kita semua murid-murid dari situ, kita sudah gelantungan, sudah pegangan di semua tempat yang bisa kita pegangi supaya kita tidak terhempas dan terlempar dari ombak. Saya bisa membayangkan bahwa air daripada ombak itu lebih tinggi daripada kapal, dan mata kita pasti mau nggak mau bisa melihat kepada angin dan lihat pada badai yang ada. Seperti tadi saya anjurkan, mengarahkan mata itu yang menentukan apa yang kita rasakan. Nah, untuk menjawab pertanyaan Ibu tadi, apa yang kita bisa lakukan? Memang itu yang harus kita lakukan di tengah-tengah situasi yang ada. Saudara bisa membayangkan sih, badan kita lelah kalau kita di tengah ombak ya, terombang-ambing, terhempas, nggak tahu udah berapa jam. Ya, semua fisik kita lemah, mental kita juga mungkin capek. Tapi memang justru to find rest within the stress sebenarnya. Untuk menemukan keteduhan di tengah-tengah tekanan dan beban itulah yang akan menjadi kunci daripada apa yang kita bacakan di Mazmur 91. Maka itu saya katakan bahwa sebenarnya di tengah-tengah lembah yang kelam tadi kita katakan bahwa menemukan tongkat dan gada itu adalah sesuatu yang memang kita harus kerjakan. Memang yang kita akan dapatkan bukanlah keredaan daripada badai di tengah-tengah itu. Keredaan daripada badai datang setelah Yesus bangkit. Dan Yesus berkata, kenapa kamu tidak berkata pada badai yang ada? Untuk kemudian kalau sudah baca di Alkitab itu dikatakan diam. Dan kata-kata yang Yesus pakai untuk menghardik ombak itu, kata diam itu sebenarnya ditujukan kepada bukan fenomena alam, tapi kepada individu. Bahasa Inggrisnya menerjemahkan shut up. Jadi seperti menyuruh seseorang untuk diam, untuk berteriak-teriak, berkoar-koar. Dengan kata lain, memang ombak itu adalah teriakan sesuatu yang untuk merampas keteduhan dan ketenangan dan yang sedang kita hadapi. That's reality of life. Sampai kita mampu berdiri berteriak kepada ombak, yang kita bisa lakukan adalah bertahan di tengah-tengah ombak dan badai, dan mengarahkan mata kita kepada Tuhan yang ada dalam perahu kehidupan kita. Makanya keyakinan Anda bahwa Tuhan ada dalam kehidupan saudara, itu penting. Kemudian menyadari bahwa Tuhan yang memegang kehidupan. Kami seringkali berkata begini, kalau memang
sudah waktunya kita pergi, kita akan berpindah daripada kesederhanaan tubuh kita kembali kepada kecanggihan dan kekekalan kemuliaan Tuhan di surga. Memang itu bukan sesuatu yang mudah untuk kita pahami kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan secara khusus dan kepastian itu. Apalagi tadi Ibu katakan menolong teman-teman yang tidak punya kepastian di dalam Tuhan. Ya tentunya akan jauh lebih susah. Nah untuk menjawab pertanyaan ketiga, yang apa yang bisa dilakukan pada teman-teman yang tidak punya hubungan dengan Tuhan, bahkan mungkin bukan orang percaya, ya saya kira bahasa yang paling universal, yang paling mudah untuk kita bahasakan pada mereka adalah kasih. Kasih yang kita wujudkan dalam perhatian. Tapi kasih nggak bisa kita tunjukkan pada mereka apabila kita masih bergumul dengan poin yang pertama, kita masih panik, kita masih di tengah-tengah, mata kita masih sendiri pun mengacu kepada ombak yang ada. Nah, saya katakan ini bukan berarti saya tidak menjalankannya. Saya juga setiap hari harus memilih untuk tidak cuma dengar berita yang ada, angka infeksi yang ada, angka kematian yang ada. Belum lagi saya secara pribadi sebagai pendeta, tiap hari dikejar oleh orang-orang dan jemaat yang butuh tempat tidur, butuh ranjang, butuh oksigen, dan lain sebagainya, dan mendengar ada di antara kami yang juga harus meninggal, dan lain sebagainya. Tentunya overwhelming. Nah, disitulah letak di mana kita harus memilih, seperti tadi saya katakan. Yang kita arahkan kepada semua badai yang adakah, atau tetap kepada Tuhan yang masih tetap ada di dalam kapal kita dan sedang memegang kendali. Ya, itu adalah pilihan. Jadi untuk kita bisa lakukan untuk memperhatikan orang-orang yang di sekitar kita, memang kita harus mampu mengatasi langkah 1 dan 2 tadi. Untuk memahami bahwa ya ada di antara kita yang akan diizinkan untuk melanjutkan kehidupan di dunia, ada yang akan dipanggil kembali untuk melanjutkan kehidupan dalam kekekalan. Karena tubuh kita ini adalah tubuh yang fana, yang sementara. Ya. Jadi kalau saya berusaha untuk menunjukkan kasih dan perhatian kepada siapa saja yang minta bantuan dengan segala keterbatasan saya. Nah, kalau saudara punya orang-orang yang saudara kenal pribadi yang sedang mengalami kesulitan, saudara bisa membantu dengan makanan. Nggak bisa dibesuk sih. Saudara bisa kirim makanan, saudara bisa kirim obat, saudara bisa kirim vitamin, saudara bisa kirim doa, saudara bisa kirim video doa, atau saudara bisa WA call, dan saudara bisa memberikan perhatian. Tetapi saya temukan akan susah untuk kita memperhatikan orang lain apabila kita sendiri dalam kepanikan dan ketakutan. Apalagi kita sendiri sedang takut. Contoh, saya sempat beberapa hari yang lalu dikasih tahu salah satu pemimpin gereja kami, saturasi oksigennya 40%. Ya, dan dia ada di ambulans, malam hari itu mencari rumah sakit, 3 rumah sakit, tidak ketemu atau tidak dapat UGD-nya aja, bangku aja nggak bisa. Sepanjang malam itu sampai tabung oksigen di ambulans itu habis dan dia dikembalikan ke rumahnya. Dan dia punya masalah komorbid. Masih anak muda sebenarnya, masih umur 30-an, punya masalah komorbid jantung. Saya nggak bisa bantu, saya manusia, saya bukan Tuhan, saya juga tidak punya akses lebih daripada apa yang ada. Sejauh itu malam itu kita cuma bisa menemukan ada ambulans yang tersedia. Itu yang terbaik yang bisa kita lakukan. Apa yang harus saya lakukan malam hari itu? Saya berusaha untuk istirahat, saya kira waktu itu jam 1 malam atau jam 2 malam. Berusaha untuk istirahat, karena saya tahu kalau saya tidak tenang, teduh, istirahat, besok saya nggak bisa bantu orang lain. Nah, untuk bisa mau tidur malam hari itu, saya harus berkata, Tuhan, Engkau memegang kehidupan, dan saya serahkan dia ke dalam tangan-Mu. Teman ini orang Sumba. Saya bilang, saya suka sekali pelayanan dia. Saya kagum dengan talenta yang Tuhan taruh dalam kehidupan dia. Semoga Tuhan kasih dia kesempatan di muka bumi ini untuk pakai talenta suaranya dia memberkati banyak orang, pujian yang dia naikkan. Kalau Tuhan izinkan, kasih dia kehidupan. Tapi datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Aku tidak ragu kalau pakai tadi pertanyaan Ibu Hastari. Saya tidak ragu bahwa Tuhan Kau bisa melakukan mujizat. Tapi kalau aku nggak mengerti mengapa Tuhan belum melakukannya dan tidak melakukannya, aku tidak akan meragukan pilihan dan kebaikan-Mu. Doa itu dan penyerahan itu yang membuat saya bisa tidur. Puji Tuhan, hari ini dia masih ada. Tapi pada sisi yang lain juga ada dokter nakes malah di gereja kami yang tidak berhasil diselamatkan. Dan kemudian kami harus melayani keluarga dan istri dan anak-anak yang ditinggalkan. Jadi ini adalah kondisi yang memang setiap kita hadapi. Jadi kalau ada orang-orang sekitar Anda yang membutuhkan bantuan, saya kira tidak secara fisik sih. Saya pribadi pun sudah sejak 3 minggu tidak keluar dari rumah. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa yang kita bisa lakukan untuk menunjukkan kasih dan perhatian pada orang-orang sekitar kita. Saya kira itu yang secara konkret bisa saya usulkan. Tuhan memberkati.
Baik, terima kasih Pastor Jose untuk yang menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kembali saya mengingatkan untuk donasi ke Panti Asuhan Chandranaya Bogor sudah bisa dilihat di chat box. Bapak Ibu nanti bisa mentransfer langsung ke sana. Dan sesaat lagi kita akan, ini sudah muncul di layar, Bapak Ibu silakan nanti bisa di screen capture ataupun dilihat. Sesaat lagi kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa. Kita akan berdoa bersyafaat dan akan dipimpin oleh 3 orang, yaitu Pak Dadi Jatinugroho, perwakilan dari pekerja yang akan mendoakan terkait dengan pemerintah Indonesia, program vaksinasi dan juga perekonomian bangsa Indonesia. Selanjutnya Pak Joshua Hotasi Sitompul, perwakilan dari pekerja juga yang akan mendoakan terkait seluruh masyarakat yang terdampak COVID, aparat dan juga tenaga kesehatan yang adalah garda terdepan saat ini. Dan yang terakhir Pak Sabam Hutajulu, selaku perwakilan dari pensiunan Pertamina yang akan mendoakan perusahaan kita Pertamina, para pekerja yang terdampak COVID, dan juga para pensiunan, agar Pertamina juga ke depan bisa terus menjadi berkat di tengah pandemi ini. Sudah banyak hal yang kita lihat dilakukan oleh perusahaan kita dan kita berharap kita bisa terus membantu pemerintah bangsa ini melewati masa-masa sulit. Dan selanjutnya nanti secara langsung akan juga ditutup doa berkat oleh Pastor Jose. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya serahkan kepada Mas Dadi untuk memulai doa syafaat kita. Silakan Mas Dadi. Terima kasih Bang Juve. Baik Bapak Ibu, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Kami percaya Tuhan apa yang sudah disampaikan itu memerdekakan kami ya Tuhan. Tuhan, pada siang hari ini Tuhan kami bersepakat Tuhan. Kami mau berdoa untuk pemerintah yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau pemerintah yang ada ini pun Tuhan adalah Engkau yang berdaulat Tuhan, Engkau yang menetapkan Tuhan para pemimpin kami. Kami mau berdoa mendukung mereka Tuhan. Tuhan berikan hikmat Tuhan buat para pemerintah, para pemimpin kami Tuhan, Presiden dan jajarannya. Engkau berikan hikmat Tuhan untuk boleh mengeluarkan kebijakan Tuhan yang terbaik Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Kebijakan yang ada Tuhan juga boleh berjalan dengan lancar, baik PPKM Tuhan, sarana fasilitas kesehatan juga kiranya boleh semakin dilengkapi dan diperbanyak Tuhan supaya kebutuhan masyarakat boleh terwujud Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ketersediaan vaksin, kiranya Engkau juga yang menolong bangsa kami, menolong para pemimpin kami Tuhan dalam penyediaannya dan juga dalam distribusinya Tuhan dari seluruh masyarakat Indonesia di berbagai tempat Tuhan boleh mendapatkan akses Tuhan yang adil, mendapatkan kesempatan yang sama Tuhan, supaya Tuhan sungguh-sungguh ada pemulihan buat bangsa ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemerintah setempat Tuhan di RT, RW, kelurahan maupun sampai yang tertinggi Tuhan, kiranya Engkau berikan kesehatian Tuhan untuk boleh bersinergi dalam menghadapi musim yang baru ini Tuhan, musim yang mungkin sulit Tuhan, tapi kami percaya Engkau berdaulat penuh Tuhan di dalamnya. Kami berdoa Tuhan untuk mereka Tuhan yang terpapar Tuhan, angka yang terpapar yang tinggi Tuhan, kami percaya juga Tuhan bahwa Engkau sanggup. Kuala yang sanggup Tuhan membuat mereka yang terpapar menjadi semakin berkurang, yang sakit Tuhan Kau sembuhkan, bahkan Tuhan angka kematian juga semakin menurun. Kami memohon Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan ekonomi bangsa ini Tuhan. Masyarakat juga Tuhan boleh, kehidupannya boleh kembali pulih Tuhan. Kau berikan hikmat buat pemerintah maupun masyarakat Tuhan, supaya ada terobosan demi terobosan Tuhan dalam mereka menjalankan perekonomian Tuhan. Masyarakat juga tercukupi kebutuhannya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pemerintahan yang ada. Kami percaya Tuhan kalau Engkau yang berdaulat Tuhan dalam kami menjalani situasi yang mungkin sulit ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk program herd immunity Tuhan yang sudah ditetapkan pemerintah Tuhan, biarlah itu boleh tercapai Tuhan, apa yang sudah ditetapkan, rancangan-rancangan pemerintah yang ada Tuhan itu boleh terwujud Tuhan. Kami juga tak lupa Tuhan memohon Tuhan untuk program vaksinasi Tuhan, buat mereka Tuhan yang mungkin masih ragu Tuhan, Kau berikan ketetapan hati Tuhan.
Kami berdoa masyarakat tetap mendukung pemerintah yang ada ya Bapak. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk kondisi ini karena kami percaya Tuhan damai sejahtera yang melampaui segala akal Engkau berikan Tuhan buat umat-Mu. Di tengah overload informasi Tuhan yang masyarakat dapatkan Tuhan, kami percaya bahwa damai sejahtera-Mu Tuhan tetap tidak akan hilang. Sukacita yang Kau berikan kepada umat-Mu tidak akan hilang. Tapi tinggal tetap Tuhan dalam hati kami Tuhan dan juga masyarakat Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak memberikan kepada kami roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kami naikkan doa ini, kami mohon Tuhan, biarlah kehendak-Mu saja yang jadi Tuhan, bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Ya, kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang terdampak COVID-19, dan kami berdoa juga untuk sarana kesehatan Tuhan, terkait okupansi, tempat tidur di rumah sakit, dan ketersediaan stok oksigen serta stok obat-obatan ataupun ventilator ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga berikan kesabaran serta kekuatan untuk aparat dan tenaga kesehatan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk yang terdampak COVID namun sedang melakukan isolasi mandiri agar bisa segera dipulihkan dan mendapat perhatian dari pemerintah, agar mereka yang menjalankan isolasi mandiri dapat menjalani dengan sukacita daripada-Mu saja. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk ibu hamil dan anak-anak yang positif terdampak corona ya Tuhan, agar mendapat kekuatan dari Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan agar masyarakat di Indonesia ini dapat mengikuti prokes Tuhan, di mana kami dapat selalu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas, mengurangi makan bersama, mengurangi menyentuh wajah, makan makanan yang bergizi, mengelola stres, dan terus dapat membaca doa dan kepadamu Tuhan, karena kami percaya apa yang terjadi akan sesuai dengan apa yang kami imani ya Tuhan. Sembuhkanlah kami, pulihkanlah kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, selanjutnya kami ingin berdoa untuk PT Pertamina Persero, anak-anak perusahaannya, juga joint ventures dan bisnis partnersnya, agar dapat tetap sehat secara cash flow dan margin di tengah kondisi yang challenging saat ini. Juga agar tetap dapat menjaga produktivitas dan efisiensi, sehingga tetap dapat memberikan kontribusi yang signifikan di industri maupun perekonomian nasional, serta dapat berkontribusi dalam mengabsorb tenaga kerja yang ada, dan juga berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan corporate social responsibility dalam situasi yang berat saat ini. Bapak, kami mohon juga Tuhan jamah dan sembuhkan karyawan yang positif COVID-19, agar mereka bisa segera pulih dan kembali berkontribusi dalam penugasan dan pelayanan. Berikan juga mereka semangat dan keyakinan bahwa pertolongan-Mu hadir setiap saat. Juga kami mohon pertolongan Tuhan untuk para pensiunan dan keluarganya, agar tetap sehat jasmani rohani menghadapi situasi yang berat saat ini. Dan mereka juga dapat berkontribusi dalam kegiatan pelayanan di lingkungan mereka, serta masih dapat melakukan kegiatan positif dalam rangka meningkatkan sistem imun dan memberikan pertolongan kepada rekan-rekan mereka yang membutuhkan. Bapa, kami mohon Engkau menghibur keluarga pekerja dan pensiunan yang kehilangan anggota keluarga akibat COVID. Engkau kuatkan hati dan pikiran mereka agar berserah dan setia sepenuhnya hanya kepada penghiburan, kasih setia, dan pertolongan Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan juga agar Pertamina tetap bisa menjadi berkat melalui aksi-aksi korporat, melalui rumah sakit Pertamina, telemedicine, penyaluran oksigen, dan hal-hal yang terkait dengan kegiatan tersebut. Tolong juga agar kami warga Bakor Umpris dapat berpartisipasi dalam pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan dalam bentuk nyanyian, sharing,
dan mendengarkan sahabat-sahabat yang berada dalam kondisi takut atau khawatir. Bapa, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami menyerahkan jiwa dan raga kami untuk Tuhan pelihara sekarang dan sampai selamanya, dan agar kami Tuhan mampukan menjadi pelayan-pelayan di lingkungan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya, Pastor Jose akan menutup kita dalam doa berkat. Silakan, Pastor Jose. Mari kita hampiri Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu sekali lagi. Saatnya kami berpisah dari ibadah ini dan melanjutkan kehidupan. Biarlah sekiranya saatnya anugerah dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Jemaat kasih, terimalah berkat daripada Bapa di surga. Cinta kasih melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kehidupan saudara. Biar engkau terus dipelihara, dilindungi, darah anak domba Allah menyertai engkau. Terimalah berkat ini, sehingga engkau terus menjadi berkat kemanapun kau pergi. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita telah selesai ibadah, dan atas nama seluruh pengurus Bakor Unkris Pertamina Persero dan juga manajemen PT Pertamina Persero, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Jose Carroll pada ibadah hari Jumat ini. Kiranya Tuhan terus memberkati dan terutama memberikan kesehatan untuk Pastor Jose dan keluarga, dan terus memberkati pelayanan agar nama Tuhan terus dipermuliakan. Dan juga kepada Pak Sabam, Mas Joshua, dan Mas Dadi, terima kasih untuk pelayanan doanya. Tuhan akan memberkati Bapak Ibu, Bapak-bapak semua. Dan juga kepada saudara-saudara, terima kasih yang sudah join. Dan saya mendapatkan info akan ada hadiah menarik ya Mbak Yuli ya, untuk 10 orang yang akan nanti diumumkan melalui media sosial Bakor Unkris. Sebelum kita tutup ibadah, Bapak Ibu, kita akan seperti biasa berfoto bersama. Mohon sekarang silakan dinyalakan kameranya. Bapak Ibu, monggo, kita punya waktu untuk mengabadikan foto bersama. Terima kasih Pastor, terima kasih Bang Juve. Silakan saya serahkan ke Mas Kevin. Silakan, Jeff. Monggo untuk menyalakan kamera Bapak Ibu, saya akan capture. Silakan menyalakan kamera Bapak Ibu, bisa saling bertegur sapa. Semoga selalu sehat. Itu halo sehat semua. Terima kasih Pastor Jose pelayanannya. Terima kasih Terima kasih Pastor atas pelayanan. Terima kasih semua yang melayani. Pak Sabam, thank you doanya. Terima kasih Bang Juve untuk pelayanannya. Kabela. Juve, terima kasih juga pelayanan. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf.